Kepada kepala sekolah, guru-guru dan orang tua yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya hargai, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang dicurahkan, kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu guru dan orang tua yang saya hormati, dengan adanya wabah penyakit COVID-19 ini, tentu semua kegiatan sehari-hari kita akan mengalami perubahan. Yang awalnya kita melakukan aktivitas kita secara luar jaringan atau luring, sekarang kita melakukannya secara dalam jaringan dengan menggunakan video conference atau lain-lain sejenisnya. Salah satu contoh yang kita bisa lihat pada hal ini adalah dengan siswa-siswi sekolah yang melakukan kegiatan mereka dari rumah. Nah, karena ini, sekarang orang tua dari siswa-siswi ini dapat memantau kegiatan anaknya ketika dalam sekolah. Dan jika anaknya sedang mengalami kesulitan dalam kegiatan sekolah tersebut, orang tua itu dapat langsung membantunya. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa ada perubahan terhadap mekanisme hubungan antara orang tua dengan siswa. Nah, pertanyaannya adalah, dengan perubahan-perubahan ini, apakah berpengaruh bagi hubungan antar orang tua dengan siswa itu sendiri? Jadi, hubungannya secara langsung. Dan apakah dampaknya dalam jangka waktu yang panjang? Jadi dampak pertama itu adalah hubungan antar orang tua dengan siswa akan menjadi dekat. Maksudnya di sini adalah di mana pada awalnya orang tua tidak tahu apa yang sedang dijalani oleh anaknya ketika dia di dalam sekolah. Tapi sekarang orang tua bisa mengetahui apa yang anaknya sedang jalani, sehingga jika anaknya sedang mengalami kesulitan, orang tua langsung bisa membantunya. Contohnya adalah jika anaknya itu akan menghadapi suatu ujian secara online, tapi dia belum mengerti bagaimana cara untuk menghadapinya. Nah, di sini orang tua itu bisa membantunya dengan cara memberi dukungan moral atau mengajarinya materi-materi yang belum dia mengerti untuk persiapan diri untuk ujian. Hal-hal seperti ini itu dapat membuat hubungan antar orang tua dengan siswa semakin dekat. Selain dampak itu, ada juga komunikasi antar orang tua dengan siswa berkembang. Maksudnya itu adalah pada awalnya orang tua tidak tahu apa yang suka dibicarakan antar anaknya dengan teman-temannya. Karena itu komunikasi antar orang tua dengan anaknya sendiri menjadi susah. Tapi sekarang orang tua itu bisa mengetahui apa yang suka dibicarakan oleh anaknya dengan teman-temannya. Sehingga mereka itu ketika sekolah sudah selesai, orang tua langsung bisa memulai suatu pembicaraan dengan anaknya. Dan mereka bisa membahas tentang apa yang suka dibicarakan oleh anak-anak masa kini, seperti K-pop atau artis-artis Korea, hal-hal yang lagi viral atau lain-lain sebagainya. Hal ini dapat membuat komunikasi dengan orang tua dan siswa itu berkembang dan membaik dari keadaan awalnya. Tapi ada juga dampak-dampak negatif terhadap hubungan orang tua dengan siswa dengan perubahan-perubahan ini. Contohnya adalah ada orang tua yang terlalu overprotective atau terlalu melindungi anaknya, sehingga mereka akan suka menguping pembicaraan antara teman dengan anaknya. Jadi nanti itu akan membuat anaknya itu sendiri merasa terganggu atau tidak nyaman. Nah, apakah ada suatu cara untuk mengimbangi dampak negatif ini dengan dampak-dampak positif? Tentu ada. Salah satunya itu adalah orang tua harus mulai mempercayai anaknya dalam pergaulan mereka, dan anak itu harus lebih bijaksana dalam pertemanannya sehingga dia itu tidak mengikuti pergaulan yang buruk. Jadi apakah ada pengaruh terhadap hubungan antara orang tua dengan anak dan dengan perubahan-perubahan ini? Nah, tentu saja ada, dan ada dampak-dampaknya baik positif maupun negatif. Tapi dengan cara-cara tertentu, dampak-dampak tersebut dapat diimbangi. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Sekian dari saya, terima kasih dan salam prestasi.